Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang berbagai bentuk pecahan. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini saya menggunakan PPT interaktif. Di sini ada pengaturan, pemateri, tujuan, materi, latihan soal. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Nikmatul Lutfiyah, NIM 2421014 dari semester 5 Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Bisnis Bahasa dan Pendidikan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini ada pengaturan. Pengaturannya yang pertama yaitu icon untuk memulai, seperti segitiga itu ya, icon untuk memulai. Yang kedua itu gambar seperti rumah, itu kembali ke halaman utama. Yang X ini untuk keluar, panah ke kiri ke halaman sebelumnya, panah ke kanan ke halaman selanjutnya, dan musik untuk play musik. Oke, tujuannya dibuat PPT ini adalah tujuan pembelajarannya untuk menjelaskan bentuk operasi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yang kedua, menjelaskan cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Langsung saja kita ke materi. Bentuk-bentuk pecahan, yaitu yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat pecahan persen. Oke, kita langsung ke yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa dinyatakan dalam bentuk A per B. A sebagai pembilang yang atas dan B yang bawah sebagai penyebut. Pecahan biasa dibagi menjadi dua, yaitu 1 pecahan biasa murni, 2 pecahan biasa tidak murni. Oke. Pecahan biasa murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 3/5. 3 itu lebih kecil daripada 5. Jadi yang atas pembilangnya itu lebih kecil daripada yang bawah penyebutnya. Contoh lagi 8/10, 6/9. Pecahan biasa tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 7/3. 7 itu lebih besar daripada 3. Jadi yang atas pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya lagi 13/4, 11/7. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa dinyatakan dalam bentuk A B per C. Mohon maaf, ini ada tipe pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk A B per C. Oke, di mana A ini sebagai bilangan bulat, B sebagai pembilang, C sebagai penyebut. Jadi bedanya itu depannya ada bilangan bulatnya. Kalau pecahan biasa kan tadi cuma B per C gitu doang. Kalau di sini itu ada A di depan yang sebagai bilangan bulat. Oke, contohnya di sini 8/3/5, 4/8/10, dan 2/6/9. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 5/3/4. Ya, caranya yaitu menyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang per penyebut. Di situ ada 5/3/4. Jadi penyebutnya 4 dikali
bilangan bulatnya 5 ditambah pembilangnya 3 per penyebutnya 4. Oke, 4 dikali 5 sama dengan 20 ditambah 3 per 4. 20 ditambah 3 sama dengan 23 per 4. Oke, contoh lain 72 per 6. Jadi ingat ya, penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang per penyebut. Berarti 6 dikali 7 ditambah 2 per 6. 6 dikali 7 42 ditambah 2 per 6. 42 ditambah 2 sama dengan 44 per 6. Selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syaratnya memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebut. Ingat ya, memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebut atau disebut dengan pecahan biasa tidak murni. Contohnya di sini 11 per 2. 11 per 2, 11 kita bagi 2 dengan menggunakan sistem itu ya, menggunakan cara Porogapit. 11 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 11 dikurangi 10 sama dengan 1, kan? Jadi cara menulisnya adalah 5 yang atas itu hasil dari Porogapitnya itu ditaruh depan sebagai bilangan bulatnya 5. Sisa 1 itu sebagai pembilang di atas 1 per 2. 2-nya tetap 2 itu penyebutnya tadi ya, gitu. Jadi 5 1 per 2. 11 per 2 diubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 5 1 per 2. Contohnya yang lain, di sini ada 38 per 9. Oke, 38 dibagi 9 menggunakan Porogapit, yaitu hasilnya 4. 4 dikali 9 36. 38 dikurangi 36 sama dengan 2. Berarti ini 4 ya, 4 yang hasilnya dari Porogapit itu ditaruh di depan sebagai bilangan bulatnya 4. Sisanya 2 taruh di atas sebagai pembilangnya per 9. 9 itu apa penyebut yang dari pertama tadi ya. Oke, yang ketiga pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh dan cara membacanya. Yang pertama, 0,3 dibaca 0,3. Ini ada contoh 0,24. Ada lagi 0,142. Oke, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Contohnya 0,3, berarti 0 per 10 karena di belakang koma cuma ada satu angka, yaitu angka 3. Jadi sama dengan 3 per 10. Yang kedua, jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Contohnya 0,24. 0,24 sama dengan 24 per 100. Karena di belakang koma ada dua angka, 20, 42, dan 4. Yang ketiga,
Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Contohnya 0,142. 142 per 1000. Jadi di belakangnya koma itu ada 3 angka kan? 1, 4, dan 2. Oke. Yang terakhir, pecahan persen. Pernahkah kalian menjumpai potongan harga atau diskon saat kalian pergi ke pusat perbelanjaan? Ya, seperti ini contohnya. Itu ada gambar 70%. Diskon di atas dibaca persen. 70%. Di situ tulisannya 70% ya, 0 per 0 itu namanya persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang itu ya 0 per 0 gitu. Selanjutnya, cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Di sini ada contoh 5%. 5-nya sebagai pembilang, per 100-nya sebagai penyebut. Persennya itu dirubah ke dalam 100 gitu. Jadi 5% sama dengan 5 per 100. 43% sama dengan 43 per 100. 99% sama dengan 99 per 100. Oke, di sini ada latihan soal dan pembahasannya. Silakan dikerjakan di kertas terlebih dahulu. Setelah itu, kalian boleh lihat pembahasannya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, lihat pembahasan berikut ini. Oke, yang pertama yaitu tentukan manakah pecahan pada tabel di samping yang merupakan pecahan murni atau tidak murni. Langsung saja ya. Yang A, ingat pecahan biasa murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan biasa tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Mohon maaf, itu ada tipe ya. Yang kedua itu pecahan biasa tidak murni. Oke, langsung saja yang A. 7/5 termasuk pecahan tidak murni karena 7 lebih besar daripada 5. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yang kedua itu pecahan murni 10/21. Yang ketiga yang C itu pecahan tidak murni. Yang keempat itu pecahan murni. Yang D, yang E itu pecahan tidak murni. Oke, lanjut ke nomor 2. Ubahlah pecahan campuran berikut menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, ingat ya tadi penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang per penyebut. Oke, yang A itu A
6 1/2 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 1/2 sama dengan 13/2. Oke, yang B itu menjadi 21/2. Yang C hasilnya adalah 14/3. Soal nomor 3, bagaimana cara membaca bilangan desimal berikut? Yang pertama, 0,15. Yang kedua, yang B, 1,86. C, 0,223. Oke, latihan soal yang nomor 4. Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi bentuk pecahan biasa. 0,9. Oke, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu yang pertama, jika terdapat satu angka di belakang koma maka penyebutnya 10. 2. Jika terdapat 2 angka di belakang koma maka penyebutnya 100. 3. Jika terdapat 3 angka di belakang koma maka penyebutnya 1000. Oke, yang A itu 0,9 berarti 9/10. 0,37 berarti 37/100 ya. 0,382 sama dengan 382/1000. Oke, yang nomor 5, ubahlah pecahan biasa berikut menjadi bentuk persen. Persen ditulis dengan lambang 0/0 atau persen itu namanya ya. Jadi langsung A, 7/100 sama dengan 7%. B, 58/100 sama dengan 58%. C, 91/100 sama dengan 91%. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.